Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dialog atau mudzakarah antara Ustadz Salman Ali yang mereka sebut dari pihak Wahabi dan pihak ERG atau kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Aswaja, yang kemudian beberapa hari ini ramai diperbincangkan. Itu bukanlah dialog yang diadakan pertama kali. Begitu juga di Indonesia, dialog yang semisal juga sudah pernah dilaksanakan. Bahkan penyelenggara pun pihak Aswaja, akan tetapi hasilnya sama saja. Tidak mereka yang di Indonesia, tidak yang di Malaysia, terutama dari pihak Aswaja, ketika di forum dialog, hujah mereka terbantahkan habis-habisan. Dan sudah jelas-jelas terbukti kalah hujah. Dan videonya pun sudah disebar ke seantero dunia. Akan tetapi, ketika mereka kembali ceramah di hadapan jamaahnya, mereka pun masih saja ngeles. Masih mencari pembenaran, masih membela diri. Masih juga berkoar-koar bahwasannya pihak lawan yang mereka sebut sebagai Wahabi dikatakan kalah, tidak bisa menjawab satupun pertanyaan mereka dan sebagainya. Dan usaha mereka ini diistilahkan oleh narator channel Cahaya Sunnah sebagai usaha mereka menegakkan benang basah. Kita simak videonya. Kenapa Ustaz Engku masih cuba menegakkan benang yang basah? Kuliah semalam Ustaz Engku mengatakan membaca buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau saya itu nak pergi berdialog tentang isu Ibn Tuman, saya tak baca tentang beliau, ya sila komplain. Tapi tentang Wahabi kita sudah baca. Hatta buku-buku Syekh Muhammad Al-Wahhab, buku-buku ulama-ulama yang mengikut kepada manhaj beliau, dan kita bentangkan, satu pun tidak dijawab. Tetapi kenapa kedua-dua panel ARG terpingga-pingga ketika ditanyakan tentang garis panduan yang digunakan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang? Untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang, apakah Ustaz Engku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab? Garis panduan yang dimaksudkan adalah yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang. Ya syirik itu. Syirik yang dianggap Satu patah perkataan. apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Zawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua, saya baca cuman lupa. Di antaranya kalau pertanyaan dari saya Ustaz, maksudnya di antaranya adalah menuduh bahwa orang yang istighosah itu beribadah kepada selain Allah. Apakah Kiai membaca uzur-uzur yang Muhammad bin Abdul Wahab telah letakkan sebelum dia kafirkan orang? Baca atau tidak? Uzur yang dia letak, dia takkan kafirkan orang selagi sebelum sampai hujah. Dia takkan kafirkan orang di atas kejahilan. Dia tak kafirkan ramai orang yang pergi sembah kubur Abdul Qadir Al-Jalani di atas kejahilan. Baca atau tidak ni? Baca uzur. Baca. Tapi kami tak setuju kerana dia masih mengkafirkan. Itu hanya dia kata Bukan masalah tak setuju. Berbeza dengan kami tidak mengkafirkan. Bukan masalah tak setuju. Kamu datang menyesatkan orang tanpa kamu tahu asal usul mazhab dia pun. Tahu, kami tahu kalau dia menguzurkan. Kalau katanya dakwahnya belum sampai, hujah belum terdiri. Ada 4 kriteria Muhammad bin Abdul Wahab dalam takfir. Saya pasti kedua-dua kamu tak baca dan tak tahu pun. Baca. Jadi Cuma yang kami tak setuju. ulama-ulama Tidak setuju tidak berarti tidak baca. Gagal faham soalan, gagal ulang jawapan, gagal jawab soalan, gagal sebarang cubaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah kejadian yang seperti ini sebenarnya cukup memalukan? Yang mengajak dialog di awal adalah pihak ERG, Ahlus Sunnah Research Group, kelompok Ustadz Engku. Kemudian video juga sudah disebar dengan tegas ketika mereka ditanya oleh Ustadz Salman tentang apakah mereka membaca buku-buku tarikh, buku-buku yang menceritakan tentang Ibnu Tumart, kemudian buku-buku yang menjelaskan tentang garis-garis panduan takfiri yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur itu memberikan jawaban, mereka mengakui tidak membaca. Kemudian Ustadz Salman pun menyarankan agar mereka membaca buku-buku tersebut secara keseluruhan. Akan tetapi ketika di hadapan jamaahnya,
Mereka mengatakan bahwasanya mereka sudah membaca semua buku-buku itu. Buku-buku tentang kisah Ibnu Tumart, kemudian buku-buku panduan yang dijadikan acuan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi di hadapan jamaahnya mereka mengatakan sudah membaca, dan kemudian Ustadz Salman tidak bisa menjawab satupun pertanyaan atau pernyataan mereka. Dan ini musibah. Dan lebih musibah lagi adalah ketika jamaahnya mempercayai perkataan tersebut. Padahal di dalam video jelas-jelas Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur mengakui mereka tidak membaca buku, sehingga mereka tidak paham sejarah dan isi dari buku-buku tersebut. Ini luar biasa. Dan inilah salah satu faktor para da'i yang mereka sebut sebagai Salafi Wahabi. Mereka menolak ketika diajak dialog, menolak ketika diajak berdebat. Karena belajar dari dialog yang sudah-sudah, semuanya hanya berakhir tanpa makna. Mereka hanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Mereka tetap bertahan sebagaimana mereka selama ini, meskipun hujah mereka terbantahkan dan sudah jelas kebenaran di depan mata. Mereka tetap saja tidak mau mengambil, tidak mau rujuk kepada kebenaran. Mereka hanya mencari pembenaran diri, pembenaran pemahaman mereka. Bahkan di Indonesia, Idrus Romli dialog dengan Ustadz Zainal Abidin di Batam. Sudah jelas mengakui berbagai amalan yang biasa diamalkan oleh masyarakat itu adalah amaliyah bid'ah mungkaroh, akan tetapi masih juga memperjuangkan amaliyah tersebut. Bahkan lebih parah lagi menyebutkan bahwasanya amaliyah tersebut dikerjakan sejak zaman Rasulullah. Na'udzubillah. Ini tentu pembelaan yang cukup dusta, dibungkus dengan kedustaan. Kemudian juga Idrus Romli pernah menjebak Ustadz Ali Musri, diajak dialog tanpa persiapan, kemudian direkam, dan semua argumen dari Idrus Romli terbantahkan oleh Ustadz Ali Musri. Maka kemudian pihak Idrus Romli pun tidak berani menyebar hasil dialog, video hasil dialog tersebut. Dan memang begitulah, ketika hawa nafsu yang dikedepankan, maka yang dicari adalah pembenaran, bukanlah kebenaran. Karena memang berat ketika nama sudah terkenal, banyak jamaah diakui sebagai orang yang berilmu dan menjadi kelompok mayoritas, mengklaim paling ahlu sunnah wal jamaah, kemudian harus mengakui kebenaran yang datang dari orang yang selama ini disebut-sebut sebagai kelompok aliran sesat Wahabi. Kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusan kalian, kemudian melindungi kaum muslimin dari da'i-da'i penyeru kesesatan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.